Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Menindaklanjuti dari permintaan beberapa teman yang mengharapkan analisis di sore malam hari. Kita akan mencoba mereview sekaligus nanti memetakan kembali untuk 1 hari ke depan, untuk sampai malam tentunya ya. Di pagi tadi sudah kita buatkan analisisnya. Walaupun hanya satu tersangkut, tetapi kualitas yang bisa kita dapatkan lumayan panjang. Ini sellernya sudah sampai 900 sekian dan saya tidak mengambil sell stop di bawahnya, hanya satu sell saja. Namun demikian dengan hasil yang maksimum limit kita tempatkan di 1846 masih jauh. Nah, kondisi seperti ini apakah nanti akan berlanjut ya? Kalau dari tekanannya ini masih kuat, kalau dari tekanannya masih kuat, kita perhatikan di sini mendekati levelnya. Jadi ini tekanan ke bawah kuat ini, diusahakan fokusnya ke sell. Hanya saja, eee, posisi untuk entry menunggu hingga nanti marketnya ada koreksi ke atas. Ya ada koreksi kemudian baru kita mengambil posisi sell. Diingat ini kecenderungannya sudah mulai kuat ke bawah dengan koreksi-koreksi kecilnya. Ketika ada koreksi kecil, dia berkemungkinan akan pullback lagi dan seterusnya. Sampai di mana? Sampai mendekati levelnya di sini ya, di 1849. Kemudian apakah nanti bisa break ya? Tentu peluangnya ada. Kalau kita lihat dari pergerakannya, range yang hari ini sudah dilewati masih cukup peluang ya hingga mendekati limitnya di sana, yang tadi sudah kita sebutkan. Mungkin limit nanti akan terjemput di beberapa candle berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan memanfaatkan volatilitas saat running, boleh saja manfaatkan ya, tetapi karena ini running sehingga harus betul-betul, memahami ya, harus betul-betul paham memanfaatkan peluang yang ada dengan posisi tebel tidak ada sumbu, kemudian kita hanya manfaatkan nanti koreksinya ya. Kita lihat nanti kita akan coba untuk praktekkan kira-kira berapa yang bisa kita dapatkan peluangnya ya, atau di pergerakan yang dengan kekuatan penuh ini, apakah peluangnya ada ya. Kita coba dengan posisi buy di sana. Oke, masih diantrikan. Kita lihat, ini masih belum dapat harga di sana, masih belum dapat harganya, sehingga kita harus coba lagi satu lagi. Oke, sudah dapat harga di harga berapa kita lihat, di harga 1852,43 ya. Kita nanti akan ikuti bagaimana, cara recovery-nya. Ini kita manfaatkan running saja dengan ya tentu target yang tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 100, sehingga kalau mungkin lotnya 0,5 kita hanya mengambil 50, sekitar $50 ya. Bagaimana cara nanti mengatasi melakukan recovery saat kita manfaatkan running di kondisi yang dengan volatilitas yang mungkin masih, belum terlalu, agresif, tetapi tekanan ke bawah kuat sekali. Yang terpenting apa? Yang terpenting, kerugian atau batasan resiko sudah kita ukur sampai di mana kira-kira nanti ketika dia bergerak turun di minus berapa nanti kita bisa toleransikan ya. Kita lihat nanti, saya hanya butuh mungkin waktu beberapa, menit ke depan untuk segera kita exit di sana, apapun kondisinya ya, apapun kondisinya, walaupun nanti masih bergerak kuat ya. Sekarang minusnya 35 dengan lot 0,5 artinya belum ada 100. Nah, ini sudah mendekati angka 100, kita tunggu sedikit lagi nanti kita lakukan recovery ya. Lakukan recovery dengan lotnya yang lebih tinggi tentunya. Ya, bukan
harus seperti ini adalah salah satu bagian dari contoh saja. Tanpa punya skill, tanpa punya keahlian, jangan pernah dicoba karena nanti sangat membahayakan ketahanan kita. Oke, kita masih amati sekalian, nanti kita jam 19.30 nanti kita coba lihat ada news yang berdampak jam 19.30 dengan high impact-nya dan medium impact-nya, tapi ini saya pastikan dampaknya akan cukup signifikan sehingga harus hati-hati 19.30. Kita akan manfaatkan nanti di momen-momen jam 19.30. Oke, ini sudah mulai ada penolakan di menit-menit terakhir jelang ganti candle, sudah mulai ada penolakan ya, mendekati level psikologisnya yang lebih dekat di sini. Di sini ada penolakan ya, meskipun lebih dekat di bawahnya ini ada level yang cukup kuat di sana. Ya, kita sambil melihat perkembangan terbarunya. Ini bukan menggunakan trigger, sekali lagi teman-teman yang suka memanfaatkan peluang saat running, ini hanya manfaatkan koreksi ya. Manfaatkan koreksi itu ya naik turunnya dari pergerakan-pergerakan yang ada. Beda kalau kita menggunakan trigger, di mana menggunakan trigger saat kita entry, satu harus sudah lihat trennya, harus sudah lihat levelnya, kemudian triggernya apa. Nah, sementara yang pakai running ini ketika tebal kita hanya manfaatkan dari pantulan saja ya. Silakan ditunggu, silakan dicek nanti kira-kira kita bisa dapat di angka berapa. Kalaupun rugi, bagaimana kita bisa lakukan recovery ya. Ingat, ini khusus bagi teman-teman yang suka running ya. Dan ini tentu tidak cocok untuk kita gunakan yang swing ya, swing trading dengan dasar yang berbeda, dengan target yang berbeda, dan juga dengan ketahanan tentu yang berbeda pula. Sudah mulai bergerak naik ya, sudah mulai dapat warna biru, warna profit ya, tetapi masih cukup kecil. Ya, target kita sekitar $50 saja. Ya kalaupun nanti dikasih lebih ya lebih beruntung lah. Oke, di menit-menit terakhir 2 menit kita lihat ini ada tekanan. Masih ada tekanan, masih ada peluang nanti untuk naik ya, meskipun ganti candle kita akan tunggu dia akan nanti mencoba turun lagi, kemudian baru ditolak ke atas ya. Silakan nanti dibuktikan, berikutnya nanti akan turun lagi sebentar, setelah itu nanti akan ditolak ke atas. Ya, sehingga sebenarnya target kita kalau di 18.55 masih bisa ya. Cuma terlalu lama, saya takutnya nanti kelamaan nunggu ya. Oke, sambil kita lihat, sambil kita monitor pergerakan yang ada. Kurang 1 menit dari pergantian candle, masih punya minus di sana. Ya, amunisi yang kita gunakan tidak maksimum, belum maksimum karena ini baru di tengah ya. Lot yang selalu kita gunakan sudah angka-angka pasti dan tidak pernah menggunakan angka-angka lain, sehingga sudah familiar dengan angka yang kita gunakan di kondisi yang bagaimanapun, bahkan dalam kondisi yang nanti berbalik pun kita sudah siapkan semuanya. Ya, kita sambil lihat pergantian candle, dia akan nge-flash dulu ke bawah kemudian baru bergerak naik. Kita masih tunggu ya, kita nanti bisa targetkan sebenarnya bisa saja di sini ya. Cuma saya takutnya kelamaan nanti nunggu sehingga mungkin tidak terlalu banyak
kita profit, kita exit ya minimal memang 50 dolar dari lot yang kita gunakan 0,5 minimal 50 nanti kita exit minimal ya, sambil melihat kondisi marketnya. Nah ini perlu juga teman-teman ketahui juga ya, ada kalanya dalam kondisi-kondisi seperti ini kan trennya kuat ya. Hati-hati dalam kondisi tren seperti ini, ada momentum kemudian mulai loss, kehilangan momentum, tadi ada warna hijau sehingga mulai berkurang, kemudian pullback kembali, momentum yang besar mendekati levelnya di sini. Nah, ketika muncul momentum yang besar, kemudian tiba-tiba ketika nanti ganti warna, maka ini bisa menjadi pertanda market akan berbalik, market akan naik lagi. Namun demikian tetap kita lakukan antisipasi ketika dia naik kira-kira sampai di mana ya. Ketika naik uji retracement pertama di area ini. Ini adalah area retracement. Ketika dia mampu melewati titik aman pertama, kemudian nanti akan mulai bergerak terus naik di level berikutnya, bahkan bisa nanti mendekati levelnya di 1865. Kita masih menunggu, masih bergerak stabil di situ. Belum ada perkembangan yang berarti, sudah minus 34 ya, belum ada 100 kalau kita lihat dari lot yang kita gunakan. Ya, kita masih bersabar menunggu, bahkan kita tunggu hingga di levelnya 1849. Kita nanti akan lakukan recovery di situ ya. Kita coba amati dulu sambil mungkin ngopi, sambil santai, tetap jangan lepas dari pengamatan dan jangan terlena, bisa jadi nanti bisa tambah kuat ya. Tapi menurut pengetahuan yang kita sudah alami, menurut pengetahuan kita dan pengalaman yang panjang, kondisi-kondisi seperti ini sering terjadi koreksi saat dia sudah mulai ada momentum besar di levelnya. Ya, silakan nanti ke depan kita perhatikan dulu sampai di mana kemampuan pergerakan sellernya. Oke, sementara harga kita tutup dulu karena harga sudah kelihatan di sini masih berada di bawah garis putus-putus, artinya bisa dipastikan masih minus ya. Kecuali nanti harga ini sudah mulai melewati warna hijau ya, mungkin butuh waktu untuk nanti bergerak terus naik. Ini sudah perhatikan mulai ada tekanan yang ada guncangan ya, tetek ya, kemudian turun lagi. Kita lihat guncangannya seperti apa. Kalau kita melihat dari histori ya, dari kalender ekonomi nanti jam 19.30 dengan data yang ada, previs 0,8, kemudian forecast 0,6, ada penurunan sehingga dimungkinkan US dollar akan melemah, emasnya akan naik. Maka ketika kita sudah mengambil peluang buy ini tadi, maka tentu ada keyakinan, masih ada keyakinan untuk nanti terus bergerak naik. Bukan tanpa alasan, tetapi sudah minimal sudah ada seller yang tadi sempat mencoba untuk menekan, lagi-lagi terhenti dan ditolak oleh buyer.
hanya menunggu waktu, pergerakan bullish akan terus bergerak hingga kalau mencapai target ini masih cukup mudah dan masih terjangkau. Kira-kira kalau dari sini 400 masih sangat-sangat terjangkau. Hanya saja kita butuh waktu karena pergerakannya masih cukup lambat ya, masih lambat, masih belum ada volatilitas yang tinggi ya, naik turun, biar saja dulu ya, kita lihat sampai kemampuan bergeraknya di mana, nanti kita antisipasi. Ya, kita antisipasi di sana. Oke, masih cukup pelan sekali ya. Mungkin kita nanti akan tutup dulu, kita akan lanjutkan nanti mengingat perkembangan harga yang masih sangat-sangat pelan dan belum ada pergerakan yang signifikan di sana, sehingga untuk menunggu waktu yang seperti ini masih cukup lama. Kita bisa melihat di historinya, dari historinya kita bisa lihat dari time frame di atas lebih tinggi sedikit, ada momentum di sana yang belum selesai. Ya, mungkin nanti akan terhenti di 1849 ini sebagai arah levelnya. Kenapa kita masih bertahan di situ? Karena dekat di level masih tetap berpeluang akan kembali naik. Kemudian jarak entry kita dengan running masih cukup dekat sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Bahkan nanti bisa bergerak mendekati ujungnya 1867 ya, kalau kita lihat masih berpeluang di sana. Kalau kita amati dari eh, historinya ya, buyer tetap masih ada kemampuan untuk bergerak lagi. Kita lihat yang lebih jauh lagi ya, di time frame daily ya. Di time frame daily sudah masih tebal, di time frame daily masih tebal. Yang kemarin ditutup dengan bullish yang cukup tebal juga di sana. Meskipun berada di levelnya kemudian terhenti, namun demikian volumenya ada kenaikan, ada perubahan yang lebih besar. Nah, setelahnya ini langsung mencoba naik tadi, tapi berat, terhenti di 1867 kemudian turun lagi ya. Sekarang sudah merah di jam-jam saat ini, jam 6 malam waktu Indonesia Barat sudah bergerak merah, maka untuk nanti ditutup dengan posisi buy tentu masih ada peluang walaupun sekarang tebel warna merah dan hampir mendekati sama ukurannya. Jam 6, jam 7 masih berpotensi, masih peluang besar untuk nanti kembali naik dan menghabiskan candle warna merah ini. Kecuali sudah di atas jam 10 malam. Ya, mungkin nanti kondisinya akan berbeda ketika candle yang terbentuk sudah penuh, sudah bulat dan satu warna yang lebih dominan. Bisa jadi akan ditutup di akhir hari dalam kondisi yang mendekati sama kalau nanti warna merah tebal di atas jam-jam 10 malam. Nah, sekarang masih cukup waktu untuk masih bergerak naik turun karena jaraknya cukup dekat ini ya. Jarak merahnya cukup dekat. Oke, kita masuk lagi ke time frame H1 lagi ya. Kita lihat di H1 lagi ini sudah mulai bergerak naik lagi, tetapi masih kecil, terlalu kecil. Untuk target masih terlalu kecil, ya, sehingga harus bersabar untuk nanti menunggu harga lebih tinggi. Ya, tapi juga hati-hati, jangan terlalu banyak karena kita hanya manfaatkan koreksi, sehingga mungkin kita ambil
dekat-dekat saja nanti kita exit, bahkan 200 ini bisa exit nanti. Ini sudah jalan tapi kecil. Masih kita menunggu, belum ada tanda-tanda ini bakal ditolak ke bawah, masih ada kuat tekanannya ke atas sehingga masih kita yakin tunggu dulu beberapa saat lagi hingga target kita tercapai. Sebenarnya target $50 sudah mendekati, tapi melihat dari tekanannya lebih kuat, ya, ada kalanya kita menunggu lebih lama nanti. Oke, ini sudah kalau 50 sudah tercapai ini. Ya, 59. Running 59, 58, 59. Kemudian ya, ini kalau kita biasanya kalau saya targetkan ya sekitar 100 ya. Dari lot 0,5 sebenarnya 50 sudah lebih dari cukup untuk kita exit ya. Karena kita hanya manfaatkan koreksi-koreksi kecil, ya nanti kita ambil peluang lagi ya. Koreksi kecil nanti kita ambil peluang lagi. Ya kita tunggu sebentar lagi lah. Biar kita nanti tetap dapat kebagian targetnya. Jangan terlalu over ya, jangan terlalu banyak. Artinya menyesuaikan dengan kondisi market, menyesuaikan dengan target kita. Oke, 67, 70. Oke, 70 aja sudah. Oke. Sudah, kita sudahi dulu untuk targetnya. Ya, meskipun nanti tetap ada peluang, ya, kita bisa manfaatkan kembali nanti ketika dia sudah selesai ya. Mungkin sebagian teman tidak cukup ya target yang seperti kita lakukan, hanya saja setiap trader, setiap orang punya batasan sendiri, punya alasan sendiri ya, kapan entry dan kapan exit dan di angka berapa nanti bisa kita close dengan lebih awal mungkin ya. Walaupun targetnya di atas mungkin, tetapi ketika sudah terbentuk di sana, ketika sudah mungkin profit kita sudah dapatkan, walaupun belum menyentuh target, kita bisa exit lebih awal. Kemudian kira-kira nanti bagaimana ke depannya ya, saya coba untuk petakan dulu lagi ya. Perhatikan ketika nanti hari ini saat running ini selesai ya, candle ini selesai ditutup dengan warna hijau, teman-teman bisa nanti ambil posisi buy kembali dengan target mendekati levelnya ya, dengan target mendekati retrace-nya, jangan terlalu jauh. Ya, targetnya di sini mendekati 1860. Usahakan di bawah sedikit biar nanti segera tersentuh. Kemudian setelah itu exit dan tunggu lagi ya, tunggu breakout di sana melewati retracement-nya atau bahkan bisa memantul kembali. Yang terpenting ada peluang entry, profit, selesai. Bodoh amat market berikutnya mau naik mau turun, kita evaluasi kembali. Ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, ini mendekati level di bawahnya bisa berpeluang memantul kembali ke atas dan bahkan tidak sampai menyentuh bawah pun, range sudah hampir mendekati, bisa jadi ini tanda awal akan bergerak naik. Nah, namun demikian nanti diuji lagi di area levelnya, kalau tidak mampu lagi dia bisa koreksi, turun lagi dan seterusnya hingga pagi mungkin akan bergerak di kisaran ini ya. Kecuali nanti jam 19.30 ada news ya, bisa berdampak lebih besar, bahkan nanti bisa lebih panjang ya, dampaknya bisa jadi nanti mengalahkan level di atasnya ya. Kita tunggu jam 19.30 untuk nanti menit-menit terakhir jelang news dirilis. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu sedikit banyak ya. Tidak selalu harus diikuti, minimal bisa banyak belajar dari kasus-kasus yang ada, dari candle-candle yang terbentuk, dan ya paling tidak punya perbendaharaan lagi yang lain. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.
dua arah.